Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali ya untuk belajar bersama terkait materi yang baru, yaitu untuk hari ini yaitu terkait anak dengan penyakit infeksi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait nanti bagaimana memahami penyakit akibat infeksi pada anak, kemudian nanti sampai akhir sehingga kalian nanti mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan kasus-kasus infeksi seperti malaria, varicella, CMV, DBD, dan herpes simplex. Baik, untuk yang pertama kita kenalan dulu dengan penyakit infeksi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit infeksi? Nah, penyakit infeksi itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba, gitu ya. Mikroba bisa nanti berupa virus, bakteri maupun parasit yang lain gitu. Jadi di sini sangat penting untuk menyadari bahwa tidak semua patogen itu bakteri, virus, fungi dan parasit itu menyebabkan penyakit. Jadi tidak semua patogen atau germ atau mikroba itu menyebabkan penyakit. Nah, ada beberapa patogen yang memang dia hidup di tubuh kita, tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Nah, ketika patogen menyebabkan suatu penyakit, nah itu yang disebut dengan penyakit infeksi. Nah, pada faktanya, nah jadi di sini di tubuh kita itu sendiri itu sebenarnya ada hidup bakteri normal, misalnya bakteri yang hidup di kulit, kemudian di kelopak mata, di hidung, mulut, kemudian di usus kita gitu ya. Nah, ini contohnya bakteri yang disebut dengan flora normal pada tubuh. Dan ini juga bakteri-bakteri yang hidupnya ini tidak menyebabkan suatu penyakit gitu ya, atau tidak menyebabkan suatu infeksi gitu. Nah, apa sih yang nanti beberapa penyakit yang lazim terjadi pada anak? Yaitu penyakit infeksi yang pertama yaitu pneumonia, contohnya mungkin sering dengar ya, penyakit pneumonia, penyakit yang infeksi pada saluran pernafasan yang paling sering menyebabkan kematian tertinggi pada anak. Kemudian gastroenteritis akut atau mungkin yang sering kalian dengar istilahnya dengan diare gitu ya. Meningitis, infeksi radang selaput otak, DHF atau nama lainnya DBD ya, demam tifoid, kejang demam maupun HIV/AIDS. Nah, ini beberapa penyakit infeksi pada anak. Mungkin beberapa sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini. Nah, nanti mari kita lihat lebih dalam lagi, kita kenalan lebih dalam terkait dari penyakit-penyakit ini. Yang pertama kita akan bahas terkait penyakit malaria gitu. Apa sih yang disebut dengan malaria gitu? Mungkin sering dengar ya, malaria gitu. Dan ini juga lazim terjadi di negara kita yang di bagian timur gitu. Jadi malaria itu sendiri merupakan penyakit yang mengancam kehidupan disebabkan oleh parasit gitu. Parasitnya dapatnya dari mana? Nah, parasitnya ini ditularkan ke orang atau ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina gitu ya. Jadi dia vektornya adalah nyamuk Anopheles namanya. Khususnya yang betina ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tadi saya sudah singgung bahwa di sini yang paling sering terjadi angka kejadian kasus malarianya yaitu di Papua ya. Negara kita bagian timur, Papua, baik itu Papua atau Papua Barat, NTT, kemudian diikuti di Maluku, Maluku Utara, Bengkulu, baru nanti mengikuti kota-kota yang lain. Cuman tidak terlalu banyak ya angka kejadiannya ya. Oke. Nah, kalau dilihat di peta sendiri, di sini bisa terlihat ya yang merah-merah ini merupakan daerah endemik malaria. Kalau sekarang sih sudah tidak begitu ini ya, ininya ya menyebabkan angka kejadiannya ya sekarang sudah tidak merah pekat lagi. Nah, jadi angka kejadiannya sudah menurun memang di tahun 2015. Nah, sebenarnya apa penyebabnya? Tadi parasit ya, parasit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nah, parasitnya ini yang disebut dengan parasit Plasmodium gitu. Jadi Plasmodium itu hidup di
tubuh nyamuk. Nah, nyamuknya nyamuk apa? Yaitu nyamuk Anopheles betina. Untuk Plasmodium sendiri itu ada jenisnya, ada 5 ya. Ada yang disebut dengan Plasmodium falciparum, ada yang disebut Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlensi gitu ya, knowlensi. Nah, mungkin dulu waktu SMA pernah belajar juga ya terkait Plasmodium gitu ya. Di pelajaran biologi mesti dulu sudah pernah. Ya, kita refresh lagi ingatan kita ya terkait parasit ini. Nah, kemudian parasit tadi kan hidup di dalam tubuh nyamuk ya. Jadi sebenarnya Plasmodium itu hidupnya dia mengalami daur hidup gitu ya, atau yang disebut dengan siklus hidup. Jadi dia mengalami siklus hidup di 2 host atau inang. Pertama di nyamuk itu sendiri, nyamuk Anopheles betina, kemudian di tubuh manusia yang terinfeksi gitu ya. Oke, untuk siklus hidupnya dimulai dari nyamuk Anopheles betina yang di tubuhnya sudah mengandung sporozoid Plasmodium gitu ya. Jadi dalam tubuhnya itu sudah mengandung patogen Plasmodium gitu, parasit Plasmodium. Nah, nyamuk tadi kemudian menggigit manusia gitu, menggigit manusia. Nah, jadi di sini ketika menggigit ini dia juga sekaligus mengeluarkan yang namanya sporozoid. Jadi ketika di dalam tubuh nyamuk, Plasmodium itu berbentuk sporozoid. Nah, dia itu ada di kelenjar ludah dari si nyamuk. Nah, di sini ketika menggigit dia ikut keluar gitu ya, sporozoid tadi. Nah, dia nanti dari kelenjar liur nyamuk itu sporozoidnya keluar, masuk melalui peredaran darah manusia menuju nanti di sel hati gitu ya. Di sel hati ini nanti sporozoid berkembang biak gitu ya, memperbanyak diri yang disebut dengan tropozoid hati. Jadi di sini nanti bentuknya dari sporozoid menjadi tropozoid hati. Nah, tropozoid hati ini berkembang nanti menjadi skizon hati gitu ya. Skizon hati. Nah, kemudian skizon hati ini kan tadi mengandung tropozoid. Nah, ini nanti suatu waktu dia akan pecah, kemudian isinya tadi merozoid, disebut dengan merozoid ya. Ketika sudah keluar dia akan pecah mengeluarkan merozoid, nanti jumlahnya lumayan banyak ya, sekitar 10.000 sampai 30.000 merozoid gitu. Nah, dia akan ikut ke aliran darah. Nah, di sini dia akan menginfeksi yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Nah, di sini nanti tadi kan masuk peredaran darah menginfeksi sel eritrosit. Nah, di eritrosit ini dia akan berkembang lagi gitu ya, menjadi merozoid baru gitu ya, yang disebut dengan skizon, eritrosit skizon. Jadi dia selain di hati, dia berkembang biak melanjutkan darah hidupnya di sel darah merah atau eritrosit. Nah, skizon tadi yang sudah menginfeksi eritrosit kemudian pecah ya. Jadi pembuluh darah merahnya tadi pecah, merozoidnya tadi keluar lagi gitu ya. Merozoidnya keluar kemudian menginfeksi sel darah merah yang lain gitu. Jadi dari eritrositnya tadi terinfeksi oleh merozoid, kemudian berkembang biak, kemudian pecah, dia menginfeksi kembali lagi untuk menginfeksi eritrosit yang baru yang belum terinfeksi. Nah, begitu seterusnya ya. Sehingga memang banyak sel eritrosit yang nanti akan pecah gitu ya. Nah, nanti kita lihat efeknya. Nah, kemudian setelah merozoidnya tadi keluar gitu ya, nah nanti dia akan membentuk yang namanya sel gamet gitu ya. Nanti ada yang berubah bentuk menjadi gamet jantan, ada yang disebut mikrogametosit gitu ya. Kalau kemudian ada yang menjadi gamet betina atau makrogametosit gitu ya. Jadi dia membentuk sel gamet. Ada yang jadi yang jantan, ada yang jadi
betina gitu. Nah, kemudian nanti sampai di sini dia mungkin ada nyamuk Anopheles lain yang belum mengandung parasit Plasmodium, kemudian menggigit orang yang sudah terinfeksi Plasmodium tadi. Nah, maka sel gametnya tadi, entah itu mikro atau makro, itu akan masuk ke tubuh nyamuk yang belum terinfeksi, sehingga nyamuk sehat tadi akhirnya terinfeksi atau mengandung bakal Plasmodium gitu ya. Nah, di dalam tubuh nyamuk yang sehat tadi yang baru terinfeksi, nah di sini gametnya tadi di dalam tubuh nyamuk itu akan melakukan pembuahan. Jadi gamet jantan, gamet betina itu melakukan pembuahan gitu ya. Mikrogamet, makrogamet, pembuahan menjadi zigot gitu ya. Kemudian zigot menjadi ookinet gitu ya. Nah, ookinet ini kan sudah karena mikrogamet kan N, kemudian makrogamet N, kemudian mereka mengalami pembuahan sehingga menjadi 2N gitu ya. N tambah N jadi 2N. Yang disebut ookinet. Nah, kemudian ookinet ini akan menembus dinding lambung gitu ya. Dinding lambung nyamuk. Nah, kemudian ketika ookinet sudah berada di luar dinding lambung nyamuk, nanti ookinet berkembang lagi menjadi ookista gitu ya. Menembus ini terus keluar lagi dari dinding lambung, kemudian menjadi ookista gitu. Ookista nanti ookista selanjutnya nanti menjadi bentuk sporozoid yang nanti bersifat infektif dan siap dikeluarkan ke manusia lain. Nah, itu ya. Jadi dari ookista nanti menjadi sporozoid baru yang nanti akan ditularkan menggigit lagi manusia yang lain yang belum terinfeksi. Nah, jadi siklusnya tadi ketika berada di dalam tubuh nyamuk itu disebut dengan siklus seksual gitu, tahap seksual, karena di sini terjadi pembuahan gitu ya. Sedangkan siklus yang terjadi di tubuh manusia itu disebut dengan siklus aseksual gitu. Oke, begitu kira-kira ya untuk siklus hidup dari Plasmodium. Nah, kemudian untuk pathway-nya, nah di sini tadi ya melalui gigitan nyamuk Anopheles, kemudian menginvasi sel hepar ya, menggigit orang sehat, kemudian sponozoidnya tadi masuk gitu ya melalui lewat kelenjar ludah nyamuk, kemudian masuk ke tubuh manusia lewat pembuluh darah, kemudian masuk menginvasi ke hati gitu ya. Nah, di sini nanti di sel hati melalui pembelahan inti, kemudian merozoidnya lepas masuk ke sirkulasi darah. Di sirkulasi darah nanti di sini dia akan merusak eritrosit ya, karena dia akan berkembang biak di dalam sel eritrosit sehingga nanti menyebabkan sel eritrositnya itu rusak. Nah, ketika eritrositnya rusak, bagaimana kompensasi tubuh gitu ya? Tentunya namanya infeksi ya. Infeksi nanti tentunya di sini sistem imunnya akan bekerja ya. Nah, di sini kita kompensasi tubuhnya adalah meningkatkan metabolisme untuk melawan patogen yang masuk gitu. Sehingga di sini nanti akan ada peningkatan suhu sehingga muncul masalah keperawatan hipertermi. Nah, kemudian setelah menginfeksi eritrosit tadi yang disebut malaria ya. Nah, di sini kan berarti eritrositnya dimakan ya, atau erythrophagositosis gitu, rusak gitu. Kemudian sehingga HB-nya menjadi turun karena banyak sel darah merah yang rusak. HB-nya turun, padahal di sel darah merah itu kan juga fungsinya adalah untuk mengikat O2 gitu ya. Sehingga kadar O2-nya turun gitu. O2 turun, tentunya sirkulasi di jaringan di perifer teman-teman tuh jadi terganggu gitu, sehingga muncul masalah gangguan perfusi jaringan. Kemudian dari kita balik lagi ke atas dari menginspeksi eritrosit tadi, nah ini nanti tentunya ada protein membran eritrosit yang terinfeksi sehingga nanti di sini ada pengikatan khusus pada CD36
yang menyebabkan sumbatan pada kapiler. Nah, jika ada sumbatan, tentunya nanti aliran darahnya akan menurun di daerah tersebut gitu. Nah, apa yang terjadi jika terjadi sumbatan aliran darah ke otak? Maka nanti akan muncul hipoksia jaringan. Nah, sel otaknya di sini kekurangan oksigen gitu ya, sehingga nanti bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau nanti masalah keperawatannya gangguan perfusi jaringan cerebral. Nah, bagaimana penurunan aliran darah yang terjadi di ginjal? Jadi darah ke ginjal ini mengalami penurunan, kemudian urinnya menurun produksinya sehingga menyebabkan resiko ketidakseimbangan volume cairan. Nah, itu beberapa masalah yang bisa diangkat pada kasus malaria gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya nanti jenis-jenis malaria itu dibagi berdasarkan penyebabnya gitu ya. Disebut malaria falciparum jika disebabkan oleh jenis Plasmodium falciparum. Nah, nanti gejalanya biasanya demamnya timbul intermiten, berselang, dan dapat juga dia terus-menerus gitu ya, terus-menerus demam tanpa jeda. Nah, di sini pada malaria falciparum ini yang paling sering menjadi malaria yang berat gitu ya, yang sering menyebabkan kematian pada manusia. Nah, jenis yang kedua yaitu malaria vivax. Nah, ini disebabkan oleh Plasmodium vivax. Nah, ini nanti biasanya gejala demamnya berulang. Nah, tapi dia ada interval bebas demam selama 2 hari. Jadi misalnya sekarang demam, kemudian 2 hari tidak demam, kemudian ada muncul demam lagi gitu setelah 2 hari. Nah, di sini juga sama ya, udah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium jenis ini gitu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu malaria ovale. Nah, ini tentunya nih disebabkan oleh Plasmodium ovale ya, sesuai namanya. Nah, ini biasanya gejalanya bersifat ringan gitu ya, jarang menyebabkan sampai ke malaria berat. Nah, pola demamnya sama seperti malaria vivax ya tadi yang ada jeda 2 hari. Kemudian jenis yang keempat yaitu malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae gitu ya. Jadi gejala demamnya berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Kalau tadi vivax bebas demamnya kan 2 hari. Kalau yang malariae itu biasanya ada berselang 3 hari bebas demam gitu. Kemudian jenis yang kelima yaitu malaria knowlesi gitu ya. Jadi penyebabnya disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Nah, ini juga mirip dengan malaria falciparum, sering ditemukan maksudnya kasus yang mengarah ke malaria berat. Nah, kemudian bagaimana sih gejala malaria itu? Jadi tergantung jenis malarianya. Tadi ya, demamnya, karakteristik demamnya tergantung nanti dia malaria yang mana gitu ya. Ada yang demamnya sifatnya intermiten atau kontinu, kemudian ada yang tadi berselang 2 hari ya, kemudian ada yang berselang 3 hari bebas demam. Nah, kemudian sifat demamnya itu biasanya diawali dengan ada periode menggigil gitu atau stadium dingin ya. Kemudian pertama menggigil dulu, kemudian muncul demam tinggi, kemudian keringat yang banyak gitu ya. Jadi di sini untuk gejala ini biasanya ditemukan pada penderita yang tidak memiliki imun gitu atau dia berasal dari daerah-daerah yang non endemik. Tadi sudah saya paparkan di depan bahwa daerah endemik itu tadi yang paling banyak di mana, di Papua, kemudian Papua Barat gitu ya, di NTT. Nah, ketika misalnya seseorang yang berasal dari misalnya dari endemik rendah ya di Pulau Sumatera, kemudian dia ke Papua misalnya, maka itu disebut nanti dengan penderita non imun gitu. Nah, kemudian selain gejala klasik di atas, itu juga bisa ditemukan gejala lain, misalnya nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Nah, kemudian gejala-gejala ini biasanya baru muncul pada orang-orang yang tinggal di daerah endemik atau dia memang sebelumnya sudah punya imun gitu ya.
Kemudian pada pemeriksaan fisik nanti bisa ditemukan ya peningkatan suhu tubuh lebih dari normal atau lebih dari 37,5. Kemudian konjungtivanya telapak tangan juga tampak pucat. Kemudian kalau diperiksa di bagian skleranya juga tampak kuning atau ikterik. Kemudian ketika kita palpasi di bagian limpa itu ada terjadi pembesaran, begitu juga pada bagian hati. Jadi tanda splenomegali dan hepatomegali itu muncul, ya. Nah, kemudian bagaimana sih mendiagnosis malaria? Nah, jadi di sini tergantung manifestasi atau gejalanya gitu. Karena di sini kan gejala malaria tadi ada yang hanya gejala ringan sampai atau yang berat yang bisa mengancam jiwa. Kemudian juga untuk malaria sendiri juga kadang sering didiagnosis penyakit lain gitu karena kan memang gejala utamanya kan demam, sehingga memang kadang salah mendiagnosis gitu ya, mirip-mirip dengan demam yang lain, misalnya demam tipoid gitu ya, atau DBD dengue, atau misalnya leptospirosis, chikungunya, infeksi saluran nafas, infeksi otak, itu semua juga diawali dengan demam ya. Jadi memang agak sulit gitu, jadi sering didiagnosis penyakit lain. Kemudian nanti bagaimana menegakkan diagnosisnya, tentunya dari anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, sama diperkuat dengan adanya hasil lab, yaitu adanya RDT positif gitu ya. Kemudian tanyakan riwayat perjalanan ke daerah endemik malaria pada setiap penderita dengan demam. Nah, jadi tanyakan dalam beberapa minggu terakhir apakah ada melakukan perjalanan ke daerah endemik malaria. Kemudian untuk anak di bawah 5 tahun, diagnosisnya menggunakan MTBS. Namun pada daerah endemik rendah dan sedang ditambahkan nanti dengan riwayat perjalanan ke daerah endemik dan transfusi sebelumnya. Nah, sebelumnya kan semester kemarin sudah dapat MTBS ya, salah satunya juga penentuan demam, apakah anak demam. Nah, salah satunya juga di situ ada klasifikasi malaria gitu ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan labnya, di sini nanti pemeriksaan dengan mikroskop ya. Jadi sediaan darah tebal dan tipis di puskesmas gitu ya, atau di pelayanan kesehatan nanti untuk menentukan, nah dicek di sediaan darahnya tadi apakah ada atau tidak parasit malarianya, positif atau negatif gitu ya. Nah kemudian spesiesnya apa gitu, jadi bisa ditentukan oh ini jenisnya plasmodium apa gitu. Kemudian kepadatan dari parasit di dalam darah gitu. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan rapid ya, rapid test gitu ya, atau RDT test positif gitu. Ini untuk mendeteksi adanya antigen parasit malaria. Kemudian diagnosis tata laksananya nanti tergantung malarianya ya. Malaria tidak berat atau tanpa komplikasi, nanti kan diagnosisnya jika ditemukan gejala demam gitu lebih dari 37,5 atau riwayat demam, kemudian dari apusan darahnya positif, RDT positif malaria, kemudian tidak ada tanda yang ditemukan pada pemeriksaan. Jadi dikatakan tidak berat atau tanpa komplikasi jika tidak disertai dengan perubahan kesadaran, kemudian dia juga tidak anemia gitu, tidak anemia berat gitu ya, mungkin anemia tapi tidak sampai berat, kemudian tidak mengalami hipoglikemi, gangguan pernafasan maupun ikterik gitu ya. Jadi dia pure demam saja sama RDT positif gitu ya, disebutkan dia dimasukkan ke dalam kategori malaria tidak berat atau tanpa komplikasi. Nah, misalnya anak yang tinggal di daerah malaria mengalami demam, tapi tidak mungkin untuk melakukan konfirmasi dengan apusan darah, maka tetap obati anak untuk malaria gitu ya. Kemudian tata laksananya bagaimana? Nanti untuk yang malaria ringan atau tanpa komplikasi ya. Nah, di sini pengobatan 3 hari dengan memberikan regimen beberapa tindakan seperti di bawah ini gitu ya. Jadi di sini nanti pemberian artesunat juga ditambah amodiaquin gitu ya. Kemudian
untuk dosisnya 4 mg per kilogram berat badan per dosis tunggal selama 3 hari. Amodiaquinnya juga gitu ya. Selama 3 hari 10 mg per kilogram berat badan itu dosis tunggal. Kemudian atau pilihan yang lain yaitu dengan pemberian dihydroartemisinin ditambah piperaquine gitu ya. Dosisnya 2-4 mg per kilogram berat badan. Untuk piperaquine sendiri 16-32 mg per kilogram berat badan. Nah sama, jadi pengobatan juga dilakukan selama 3 hari. Atau pilihan pengobatan yang lain yaitu artesunate ditambah sulfadoxin gitu ya, atau SP. Nah, nanti dosisnya 50 mg, kemudian untuk artesunatnya dan 500 mg untuk sulfadoxinnya. Oke, kemudian atau dengan pengobatan yang lain ya, dengan artemether atau amodiaquine atau nanti pemberian primaquine. Jadi untuk pengobatan nanti silakan sesuai indikasi dari dokter ya. Dan di sini juga tergantung nanti ketersediaan di fasilitas kesehatannya. Oke, kemudian nanti untuk tindak lanjutnya di sini minta ibu untuk kunjungan ulang jika demam menetap setelah obat diminum berturut-turut dalam 3 hari. Atau lebih awal jika kondisi anak memburuk. Jadi sebelum 3 hari tapi kok kayaknya bukan membaik tapi makin memburuk, maka anjurkan ibu untuk berkunjung kembali segera gitu. Kemudian misalnya ajari ya jika hal-hal satu ini terjadi, misalnya tanyakan pada ibu, periksa apakah anak memang minum obatnya dan ulangi hapusan darah. Nah, jika obat tidak diminum, maka ulangi pengobatan. Minta ibu untuk meminumkan obatnya lagi. Kemudian atau obatnya sudah diberikan namun hasil hapusan darahnya masih positif. Nah, beri nanti obat anti malaria dosis kedua gitu ya. Kemudian lakukan penilaian ulang. Nah, jadi kita lakukan penilaian ulang untuk memastikan dengan jelas kemungkinan lain penyebab demam. Nah, kemudian misalnya demam timbul setelah pemberian obat anti malaria lini kedua, masih demam gitu ya, sudah diberikan obat alternatif kedua, ternyata demamnya masih timbul, minta ibu untuk kunjungan ulang untuk menilai kembali penyebab lain dari demam. Jangan-jangan dia demamnya bukan malaria gitu ya, jadi memang harus dievaluasi lagi. Kemudian masuk untuk jenis malaria dengan komplikasi atau malaria berat. Tadi yang menyebabkan malaria berat adalah jenis Plasmodium falciparum ya. Nah, ini memang yang sering mengancam jiwa. Nah, untuk yang malaria berat itu diawali dengan demam, kemudian muntah yang sering. Anak bertambah parah dengan cepat dalam waktu 1-2 hari, kemudian bisa sampai koma gitu ya. Koma, shock, kemudian kejang, anemia berat, dan asidosis. Nah, nanti bagaimana mendiagnosis malaria dengan komplikasi atau malaria berat ini? Nanti tanyakan atau anamnese adanya perubahan perilaku, kemudian tanda-tanda penurunan kesadaran, atau kondisi yang sangat lemah. Ya. Dari pemeriksaan nanti kita temukan adanya tanda demam, letargi atau kelemahan, bahkan tidak sadar gitu ya. Kemudian kejang atau asidosis gitu. Asidosis nanti ada gejala nafas dalam berat gitu ya. Kemudian lemah yang amat sangat sampai berjalan aja nggak bisa gitu, atau duduk aja nggak bisa. Kemudian tanda ikterik, kemudian sulit nafas, edem paru, shock. Kemudian adanya tanda-tanda perdarahan atau sangat pucat, terlihat anak sangat pucat. Nah, itu sudah masuk merujuk ke malaria yang berat ya, kalau dia sudah masuk kategori ada ditemukan tanda penurunan kesadaran. Nah, nanti dari pemeriksaan lab kita bisa masukkan jika hematokritnya kurang dari 15%, Hb-nya kurang dari 5 gram per desiliter, itu disebut kategori anemia berat ya. Kemudian terkonfirmasi hipoglikemi sampai glukosa darahnya kurang dari
2,5 milimol per liter HB atau kurang dari 45 mg per desiliter. Nah, pada anak yang mengalami penurunan kesadaran, kejang, lakukan pemeriksaan glukosa darah gitu. Selain itu, pada semua anak yang dicurigai malaria berat, lakukan pemeriksaan tes tebal, jadi apusan darah tipis untuk identifikasi jenis spesiesnya gitu ya. Kemudian pemeriksaan hematokrit gitu ya, nanti pastikan dikaji nilai hematokritnya berapa, hatinya berapa gitu. Nah, bagaimana melakukan tata laksana pada malaria? Jadi untuk malaria berat, ini kan sudah termasuk tindakan gawat darurat ya, jadi harus dilakukan penanganan dalam waktu 1 jam pertama. Nah, apa saja tindakannya? Yaitu kalau terjadi adanya gejala hipoglikemi, maka atasi sesuai dengan tata laksana hipoglikemi, yaitu pemberian cairan gula gitu ya. Kalau terjadi kejang, maka atasi kejang sesuai dengan tata laksana kejang. Misalnya pemberian obat fenobarbital. Kemudian jika ada gangguan sirkulasi, maka perbaiki sirkulasi gitu ya. Misalnya apa? Dengan pemberian cairan. Misalnya anaknya tidak sadar, supaya jalan nafasnya tetap optimal gitu ya, maka nanti bisa dibantu dengan pemasangan pipa nasogastrik gitu ya. Kemudian bantu mengisap isi lambung secara teratur untuk mencegah pneumonia. Kemudian kalau ada anemia, maka atasi anemianya. Kemudian baru mulai pengobatan pemberian obat anti malarianya. Nah, pengobatan anti malarianya, jadi nanti untuk penentuan obatnya yang digunakan itu tentunya harus sudah ada konfirmasi apusan darahnya ya. Jadi nanti ini jenisnya jenis malaria apa gitu. Jadi sebelum dia terkonfirmasi malaria, jadi digunakan rapid testnya dulu. Kalau sudah RDT-nya positif, maka boleh dimulai untuk pengobatan anti malaria. Nah, di sini pengobatan anti malarianya sebenarnya sama dengan yang tadi ya, malaria ringan sedang gitu ya, dengan pemberian obat artesunat. Nah, kemudian nanti cuman bedanya nanti pemberiannya mungkin melalui intravena gitu ya. Pemberian artemeter juga bisa alternatifnya dengan IM gitu ya. Kalau artesunatnya tidak tersedia gitu ya, artesunat IV-nya tidak tersedia, maka bisa diberikan alternatif dengan artemeter IM secara IM gitu. Kemudian dengan pilihan lain juga ada dengan kina dehidroklorida intravena ya, atau kina intramuskular gitu. Oke, nanti silakan dibaca aja. Oke, jadi di sini nanti untuk penanganan malaria dengan komplikasi atau malaria berat. Nah, di sini nanti kita lakukan beberapa penanganan. Yang pertama yaitu perawatan penunjangnya ya. Pada anak tidak sadar, nanti namanya tidak sadar itu rentan nanti adanya obstruksi jalan nafas. Jadi di sini kita pastikan jalan nafasnya paten atau ini ya terbuka gitu ya. Bisa dengan posisi miring sehingga nanti tidak terjadi aspirasi. Kemudian silakan bisa diubah posisi pasien setiap 2 jam gitu ya. Pastikan pasien berbaring di alas yang kering, kemudian perhatikan titik-titik yang tertekan. Nah, ini nanti untuk khusus untuk anak yang tidak sadar. Kemudian nanti tindakan pencegahan juga harus kita lakukan, yaitu pemberian cairan ya. Jika dehidrasi, tangani dehidrasinya, atau nanti bisa lakukan resusitasi. Kemudian selama resusitasi, rehidrasi cairan gitu ya, tentunya kita pantau juga tanda kelebihan cairan. Jangan sampai kita berikan suplai cairan banyak, kemudian tiba-tiba menjadi kelebihan gitu ya. Jadi di sini untuk tanda kelebihan cairan sendiri bisa kita deteksi dari adanya pembesaran hati. Selain itu juga bisa kita deteksi dari irama jantung ya.
ataupun muncul ronki pada suara paru, atau nanti ada peningkatan vena JVP, atau juga terlihat pada kelopak matanya edema gitu ya. Itu merupakan tanda kelebihan cairan. Kemudian misalnya setelah rehidrasi nanti jadi diuresis kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, maka berikan furosemid intravena gitu ya. Jika tidak ada reaksi, bisa nanti dosisnya dikali 2, digandakan. Jadi ada interval tiap jam hingga maksimal 8 mg per kilogram berat badan. Jadi maksimal pemberiannya untuk furosemid intravena 8 mg per kilogram berat badan. Pada anak tanpa dehidrasi, pastikan anak mendapatkan cairan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau tidak dehidrasi ya tidak perlu diresusitasi gitu ya. Jadi resusitasi hanya diberikan untuk khusus kasus-kasus anak dengan dehidrasi saja. Kemudian hindari menggunakan obat-obatan tambahan yang tidak berguna gitu ya, seperti pemberian kortikosteroid, obat anti radang ya, atau heparin, adrenalin, prostacyclin atau siklosporin gitu ya. Oke, untuk komplikasi malaria nanti hingga menyebabkan malaria cerebral atau koma, anemia, hipoglikemi sampai asidosis ya. Nah, silakan dibaca saja untuk komplikasinya. Nah, kemudian untuk asuhan keperawatannya nanti diagnosis yang bisa muncul pada kasus malaria yaitu perfusi jaringan perifer tidak efektif. Nah, karena itu berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ya. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, resiko perfusi cerebral tidak efektif, sama resiko ketidakseimbangan cairan. Kemudian ini beberapa NOC dan NIC sudah saya coba jabarkan ya. Silakan nanti bisa dibaca. Oke, baik. Itu tadi sekilas tentang malaria gitu ya. Baik, kita lanjut untuk masalah infeksi pada anak yang lain, yaitu varicella zoster atau infeksi varicella gitu ya. Atau mungkin kalian familiarnya mungkin dengan istilah cacar air mungkin ya. Nah, varicella sendiri ini sangat dikenal di Amerika sendiri sebagai istilahnya chickenpox gitu ya, atau yang disebabkan oleh virus varicella zoster gitu istilahnya. Kalau di Indonesia lebih familiar disebut dengan cacar air. Oke, penyebabnya apa sih sebenarnya cacar itu gitu ya? Yang namanya cacar itu disebabkan oleh varicella zoster virus atau virus varicella zoster. Mungkin di antara kalian ini ya sudah pernah mungkin terkena cacar ya. Nah, bisa membayangkan mungkin bagaimana rasanya ketika terkena cacar. Nah, di sini nanti ketika terkena cacar, jadi partikel yang sangat menginfeksi itu adalah dari cairannya gitu ya, dari lesi kulit yang berair tadi, atau dari nanti dari saluran pernafasan gitu ya. Partikel yang berasal dari lesi kulit orang yang terinfeksi, atau berasal dari saluran pernafasan. Nah, itu yang nanti bisa menjadi sumber penularannya karena virusnya berasalnya dari situ menyebarnya. Nah, jadi nanti untuk penyebarannya bisa lewat droplet pernafasan yang mengandung virus gitu ya. Kemudian atau nanti dari kontak orang ke orang gitu ya, kontak langsung orang ke orang dari lesi kulitnya gitu, lesi kulit penderita cacar gitu ya. Tentunya di situ mengandung virus ya, papula, vesikelnya gitu ya. Nah, kemudian pada ibu yang dengan varicella itu juga nanti bisa menyebar ke janin yang dikandungnya. Jadi juga bisa virusnya menyebar
dari kandungan gitu ya, yang disebut nanti istilahnya neonatal varicella. Nah, kemudian untuk pathway-nya sendiri nanti di sini. Nah, untuk pathway varicella sendiri tadi ya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa untuk penyebarannya bisa melewati ludah yang berasal dari batuk atau bersin penderita varicella atau dari droplet tadi ya. Dari droplet kemudian masuk melalui paru-paru, kemudian masuk melalui paru-paru orang yang sehat gitu ya, masuk ke paru-paru orang yang sehat, kemudian menyebabkan infeksi virus varicella zoster. Atau tadi kontak dengan kulit yang terinfeksi varicella, kemudian virusnya masuk melalui kontak kulit tadi sehingga menyebabkan infeksi virus varicella zoster atau disebut nanti penyakitnya varicella. Nah, jadi ketika adanya virus dari droplet penderita ataupun dari lesi orang yang terinfeksi varicella, jika tubuh memiliki kekebalan, maka virusnya tadi akan dorman atau dia akan istirahat, tidak menimbulkan gejala. Dia akan dorman, istirahat di sistem saraf sensorik. Nah, kemudian ketika nanti kuman atau virusnya tadi itu aktif gitu, ketika imun kita turun, nah maka dia akan muncul menjadi herpes zoster. Nah, kuman yang dorman tadi di sistem saraf sensorik tadi, dia akan menekan akar saraf sehingga nanti adanya penurunan sensorik pada kulit gitu. Oke, kita balik lagi tadi ya. Dari varicella, kemudian virusnya tadi akan tersebar melalui kelenjar getah bening ke seluruh tubuh gitu ya. Masuk, kemudian ikut menyebar melalui kelenjar getah bening ke seluruh tubuh gitu. Kemudian dia akan berkembang virus tersebut di sel RE sel gitu ya. Di sel kita kan ada bagian yang disebut dengan RE atau retikuloendotelial. Nah, kemudian setelah di sel tadi dia akan berkembang biak di sel RE-nya tadi, kemudian menyebar melalui pembuluh darah. Kemudian menyebar lagi ke jaringan kulit. Yang namanya darah kan menyebar ke seluruh tubuh ya, sehingga dia akan menyebar ke jaringan kulit. Jadi memang tujuan akhirnya di kulit ya, di jaringan kulit ya. Kemudian dia akan membentuk makula atau bintik-bintik merah. Jadi makula dulu merah, bintik-bintik merah, kemudian akan berkembang menjadi papula. Jadi lukanya tadi menjadi bintik merah tadi menjadi benjolan kecil pada kulit, gitu ya, yang disebut papula. Kemudian berkembang menjadi vesicle atau nanti benjolan tadi itu berisi cairan jernih, itu yang disebut vesicle. Kemudian vesicle akan berkembang menjadi pustul, gitu ya, pustul. Nanti cairannya tadi jernih menjadi keruh, gitu ya. Itu sudah masuk fase pustul. Nah, kemudian dari pustul itu akan terbentuk lesi ya. Lesi yang bermula pada bagian tengah tubuh, kemudian nanti akan menyebar semakin banyak gitu ya, pustul-pustul tali akan menyebar ke perifer menuju ke ekstremitas, entah itu di ekstremitas, wajah, mulut, kemudian mulut bagian dalam ya, kulit kepala, mata. Jadi dia menyebar lesi tadi ya. Nah, lesi tadi kemudian di bagian-bagian yang perifer tadi, kemudian dia akan menjadi krusta atau keropeng. Nah, jadi luka tadi kan lama-lama mengering ya, berair, mulainya tadi cairannya jernih, kemudian keruh, kemudian nanti dia akan cairannya akan mengering gitu ya, akumulasi eksudat yang mengering, kemudian dia akan mengelupas. Jadi krustanya mengelupas sehingga menyebabkan berkas hitam. Nah, mungkin yang pernah menderita cacar air mungkin tahu
persis gitu ya gimana prosesnya gitu ya. Mungkin nanti ketika sudah sembuh pun juga meninggalkan bintik-bintik hitam yang mungkin agak lama untuk menghilangkannya. Nah itu misalnya meninggalkan bekas hitam tadi itu menyebabkan masalah keperawatan gangguan citra tubuh, seringnya itu agak jadi nggak pede ya. Oke, kemudian misalnya tadi kembali lagi ya dari lesi tadi menyebar ke anggota-anggota tubuh yang lain, kemudian menyebabkan ulkus gitu ya. Misalnya dia menyebabkan ulkus pada bagian dalam mulut, nanti tentunya itu kan sangat nyeri ya. Seperti sariawan aja perih gitu ya untuk makannya. Nah apalagi ini cacar di dalam mulut, sehingga nanti dia akan kehilangan nafsu makan, kemudian anoreksia, asupan nutrisinya berkurang karena kurang asupan makan, sehingga ada penurunan berat badan. Masalah keperahan yang muncul bisa nanti ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah nanti kalau asupan makannya menurun, cadangan energinya menurun ya, nggak ada asupan yang masuk, cadangan energinya menurun, tidak ada energi yang bisa dibentuk, sehingga nanti kelemahan, kemudian muncul masalah intoleransi aktivitas gitu ya. Nah balik ke atas lagi. Nah jadi tadi awalnya kan tersebar melalui kelenjar getah bening ke seluruh tubuh. Nah namanya ke seluruh tubuh bisa nanti ke otak, ginjal, jantung, hati, paru gitu ya. Kalau di otak nanti dia akan menyebabkan encephalitis gitu ya. Kalau di ginjal nanti infeksi virusnya berupa glomerulonefritis. Kalau pada jantung karditis. Kalau pada hati hepatitis. Kalau pada paru pneumonitis gitu ya. Nah kemudian menyebar pesat ke jaringan kulit tadi bisa dilanjutkan dengan nanti terjadinya infeksi virus, itu akan merangsang akumulasi monosit, jadi akan mengaktifasi sel-sel kekebalan tubuh gitu ya. Nah nanti dia akan melepaskan pirogen endogen, munculnya interleukin, jadi ini sistem imun yang bermain di sini ya. Terjadinya infeksi sehingga nanti adanya virus tadi merangsang untuk pembentukan prostaglandin, sehingga hipotalamusnya nanti terangsang untuk meningkatkan set point gitu ya. Set point meningkat, menggigil gitu ya. Itu yang disebut dengan hipertermia. Nah ini proses di sini terjadi proses respon tubuh terhadap infeksi gitu ya. Oke, kemudian itu ya beberapa masalah yang mungkin muncul pada cacar air. Oke, kita lanjutkan. Nah gejalanya nanti untuk cacar air sendiri adanya nanti gejala yang muncul melingkupi nanti riwayat demam gitu ya. Tanyakan nanti gejala yang sebelumnya, mungkin apakah pernah demam dari beberapa tingkatan ya, kemudian nyeri perut, kemudian riwayat adanya kemerahan itu atau pruritus, sakit kepala atau kelemahan, anoreksia, mual muntah, batuk atau nyeri tenggorokan. Kemudian adanya rash atau bintik-bintik merah dan demam tadi itu merupakan gejala ini ya, gejala yang sering jarak khas yang sering ditemukan selama pemeriksaan fisik pada pasien anak dengan cacar. Kemudian penyakit ini nanti akan menyebabkan komplikasi pada paru-paru dan sistem saraf ya, atau nanti menyebabkan infeksi sekunder bakteri gitu. Nah penanganannya nanti namanya penyakit yang disebabkan karena virus itu biasanya bisa sembuh dengan sendirinya, dan biasanya anak yang sudah terinfeksi cacar air itu biasanya akan memiliki kekebalan dan biasanya tidak akan menderita cacar air lagi. Maka mungkin pernah dengar ya kalau cacar air itu hanya
apa ya, hanya terkena itu cuma satu kali seumur hidup gitu ya. Karena kita sudah, kalau sudah pernah terkena, dia otomatis sudah memiliki kekebalan dan mungkin nanti manifestasinya sudah tidak cacaran lagi tapi cacar yang lain gitu. Maksudnya penyakit yang lain, bukan cacar lagi gitu ya. Kemudian pengobatan yang diberikan umumnya hanya untuk meringankan gejala yang timbul. Kemudian pemberian antivirus itu hanya dianjurkan diberikan kepada penderita cacar air yang dengan komplikasi berat gitu ya. Cacar air pada bayi di bawah usia 26 hari atau orang dewasa, maupun cacar air pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Ya, jadi hanya untuk golongan-golongan tertentu saja gitu ya. Khususnya pada anak-anak di bawah usia 26 hari atau orang dewasa atau dengan kekebalan yang rendah, baru boleh diberikan antivirus. Oke, kemudian pemberian antivirus dilakukan dalam waktu 48 jam ya setelah ruam pertama muncul. Contohnya pemberian obat antivirusnya yang acyclovir ya, diberikan 20 mg per kilogram berat badan dalam 4 dosis pertama selama 5 hari. Kemudian karena ini penyebabnya virus, maka sebagian besar kasus tidak diberikan antibiotik. Pasien hanya diminta untuk istirahat, tirah baring. Kemudian mungkin yang paling gak tahan itu rasa gatalnya ya, yang ditimbulkan karena cacar tadi. Jadi di sini untuk mengurangi gatal, kemudian kalau gatal mesti digaruk, apalagi untuk anak, apalagi pada anak-anak gitu. Jadi di sini nanti untuk mengurangi gatalnya bisa dengan dikompres dingin gitu ya, atau bisa diberikan bedak salisil atau dioleskan lotion kalamin antihistamin gitu ya, pokoknya yang mengandung mentol yang dingin gitu. Jadi di sini untuk anak-anak pada prinsipnya itu jangan sampai lukanya ini menjadi infeksi sekunder. Jadi kan awalnya kan memang terbentuk luka tadi kan karena virus ya, infeksi virus. Jangan sampai kita menggaruk sehingga nanti malah di situ tambah lagi infeksi bakteri. Jadi di sini nanti intinya harus menjaga kebersihan. Jadi kulitnya nanti dicuci sesering mungkin dengan air dan sabun. Anak sementara boleh dimandikan jika memang tidak ada gejala demam. Kemudian kebersihan tangan selalu dijaga, kukunya pastikan pendek, pakaian tetap kering dan bersih. Beberapa nanti edukasi pada pasien yang perlu kita ajarkan nanti. Nah, nanti keluarga orang tua gitu ya, orang tua dengan anak cacar air itu seharusnya nanti diinstruksikan untuk memandikan anak secara teratur untuk mencegah gatal, kemudian juga mencegah infeksi sekunder. Kemudian nanti bisa juga nanti untuk mengurangi menggaruk gitu ya. Nah, nanti kalau kita menggaruk kan nanti bisa terjadi infeksi sekunder bakteri gitu ya. Jadi di sini pastikan kuku-kuku anak itu pendek gitu ya. Bisa juga dengan memakaikan sarung tangan gitu ya pada tangannya gitu pada malam hari, takutnya nanti nggak sadar terus garuk gitu ya. Atau pemberian obat tadi ya yang bersifat mentol sehingga mengurangi gatalnya. Kemudian anak-anak dengan cacar air itu nanti jauhkan dari ibu yang sedang hamil atau orang-orang yang atau bayi gitu ya, bayi yang belum diimunisasi atau orang yang dengan imunnya yang rendah gitu ya. Nah, untuk menghindari penularan. Kemudian anak dengan cacar air, jadi intinya harus diisolasi gitu ya, jauhkan dari orang-orang yang akan berisiko tertular. Kemudian anak yang dengan cacar air yang sudah sekolah gitu ya, jadi itu diusahakan tidak sekolah dulu sampai nanti semua lesinya itu sembuh gitu. Nah, kemudian untuk cacar air sendiri sebenarnya sudah ada vaksinnya gitu ya untuk pencegahan biar tidak terkena cacar. Nanti untuk anak di bawah usia 12 bulan sampai 12 tahun itu seharusnya dia sudah mendapatkan 2 dosis vaksin cacar gitu ya. Jadi dosis pertama diberikan di usianya 12 sampai 15 bulan. Kemudian dosis kedua itu diberikan di usia 4 sampai 6 tahun. Jadi di rentang itu.
Anak yang di bawah 13 tahun atau lebih tua yang belum mendapatkan vaksin gitu ya ketika dia masih kecil, kemudian belum pernah mendapatkan cacar air, harusnya dia juga mendapatkan 2 dosis, kurang lebih jaraknya 28 hari gitu ya, antara dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian misalnya seseorang sebelumnya sudah memperoleh 1 dosis cacar gitu ya, jadi harus dia melengkapi juga dosis keduanya gitu ya, supaya dosis vaksinnya lengkap. Kemudian paling tidak dosis kedua diberikan 3 bulan setelah dosis pertama diberikan. Kemudian atau 28 hari setelah dosis pertama diberikan jika usianya sudah lebih dari 13 tahun. Kemudian tidak ada yang mengetahui ya resiko untuk dapat vaksin cacar air, efektivitasnya sama atau tidak dengan vaksin yang lain gitu ya. Jadi belum tentu juga orang yang sudah divaksin akan bebas cacar gitu ya, ada kemungkinan juga bisa terkena tetap gitu ya. Kemudian ada kombinasi vaksin yang disebut MMRV ya. Nah ini nanti jika anak-anak mendapatkan MMRV, dia akan sekaligus mendapatkan vaksin cacar air juga sekaligus MMR gitu, sama saja. Jadi ini kombinasi antara pencegahan cacar air sama MMR. Oke, kemudian untuk asuhan keperawatannya, nanti diagnosis yang bisa ditegakkan pada kasus cacar air: hipertermia ya, berhubungan dengan proses infeksi, gangguan rasa nyaman karena gejala penyakit tadi ya, nyeri akut, gangguan citra tubuh, intoleransi aktivitas, defisit nutrisi, kemudian terakhir resiko infeksi. Nah, berikut untuk rencana keperawatannya. Oke, silakan dibaca saja. Oke. Baik, kita lanjut untuk penyakit infeksi yang selanjutnya, yaitu terkait CMV ya, atau disebut dengan cytomegalovirus infection. Nah, untuk CMV sendiri penyebabnya adalah sini sama seperti cacar, yaitu penyebabnya virusnya disebut dengan human cytomegalovirus gitu ya. Nah, di sini masa inkubasinya belum diketahui secara pasti. Nah, diperkirakan 3-12 minggu setelah transfusi darah dan 4 minggu sampai 4 bulan setelah transplantasi organ gitu. Kemudian transmisinya, penyebarannya bisa lewat saliva, air liur ya, atau urin, darah, cairan sperma, atau sekresi serviks gitu ya, atau dari cairan cerebrospinal, ASI, atau organ transplantasi gitu. Kemudian untuk bisa terjadi di semua musim gitu ya untuk CMV virus infection ini. Kemudian paling sering menyebabkan masalah infeksi kongenital pada bayi gitu ya. Nah, kemudian pada anak yang mungkin terinfeksi virus ini selama periode prenatal, maksudnya anak-anak ini mungkin saja bisa terinfeksi virus selama mungkin pada saat periode prenatal, perinatal maupun postnatal. Nah, nanti dibentuk infeksi kongenitalnya itu, tentu manifestasinya itu nanti akan sangat luas gitu ya. Nah, nanti biasanya juga mungkin pada usia-usia awal itu mungkin akan bersifat asimptom atau tanpa gejala gitu. Jadi nanti infeksi kongenitalnya itu pada saat lahir mungkin tidak seperti anak normal saja gitu, jadi belum muncul gejalanya. Tapi nanti setelah dia agak besar baru kelihatan gangguannya. Biasanya nanti dia mungkin akan kehilangan pendengaran ataupun gangguan belajar.
Jadi 10% bayi dengan kongenital CMV, infeksi kongenital CMV itu biasanya tidak ada ditemukan gejala gitu ya pada saat lahir. Nah, itu penelitian AAP ya. Gejalanya apa pada infeksi CMV? Yaitu jaundice gitu ya. Kemudian hepatosplenomegali, pembesaran hepar, kemudian DN ya. Kemudian muncul peteki gitu. Letargi, kemudian atau muncul kejang, gangguan pernafasan, kemudian kepalanya kecil atau mikrosefali, atau juga di sini gangguan intracerebral. Bisa nanti mungkin gangguan fungsi motoriknya atau retardasi mental, paralisis gitu ya, gangguan bicara atau kekakuan gitu. Jadi di sini yang disebut dengan trias klasik itu adalah tanda tiga ini ya, jaundice, hepatosplenomegali dengan petechial ras. Itu disebut dengan gejala trias klasik pada infeksi CMV. Nah, kemudian komplikasinya apa? Tadi ya saya sudah singgung. Komplikasi lanjutnya dari infeksi CMV adalah adanya retardasi mental, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan atau gangguan belajar. Nah, ini lihat tanda catatannya. Beberapa kondisi ini mungkin tidak akan terlihat jelas gitu ya sampai anak berusia lebih tua. Anak akan berlanjut efek virusnya tadi itu akan terus lanjut sampai usianya 5 tahun gitu ya. Kemudian anak-anak yang selama periode postnatal anak yang terinfeksi pada periode postnatal itu biasanya nanti didapatkan dari ibunya gitu ya. Bisa dari ibunya, bisa juga bukan dari ibunya. Bisa saja nanti virusnya ditransmisikan atau ditularkan melalui ASI yang sudah dari ibu yang sudah terinfeksi, atau lewat transfusi darah gitu ya. Misalnya pada bayi-bayi prematur yang butuh transfusi, nah itu juga nanti kemudian darahnya itu sudah terinfeksi CMV, nah itu juga nanti bisa menjadi sumber penularan. Atau misalnya anak-anak yang tidak terinfeksi kongenital atau perinatal, itu biasanya dia dapatkan virusnya selama usia toddler atau pada saat usia sekolah gitu. Jadi anak yang terinfeksi CMV bukan karena pada saat periode ini ya, perinatal ya, tapi bisa mungkin dia dapatkan virusnya pada waktu dia usia toddler atau di usia sekolah. Kemudian manajemen untuk infeksi CMV ini dengan terapi imunoglobulin dan vaksin gitu ya. Diberikan imunoglobulin terapi secara intravena itu untuk meningkatkan sistem imun gitu ya. Kemudian dengan kemoterapi diberikan nanti untuk treatment pada infeksi CMV. Namun untuk kemoterapi ini juga sebenarnya masih dipertanyakan secara klinis keefektifannya gitu. Kemudian bisa dengan pemberian antiviral ya, atau contohnya ganciclovir gitu. Nah, kemudian di sini tugas perawat apa saja bisa dilakukan. Di sini nanti bisa mengumpulkan riwayat gejala anak gitu ya, atau paparan yang mungkin penyebab dari infeksi CMV-nya. Nanti di sini perawat juga memenuhi kebutuhan anak yang spesifik tentunya. Kemudian perawat di sini juga bisa membantu untuk koordinasi dengan tim kesehatan yang lain gitu untuk memenuhi kebutuhan anak. Misalnya pada anak-anak yang muncul gejalanya tumbuh kembangnya terganggu gitu ya, nanti bisa konsul dengan poli tumbuh kembang. Kemudian anak yang mengalami mental retardasi
ataupun nanti dengan defisit neuron, atau anak-anak yang uh, muncul gejalanya itu yang berupa gangguan pendengaran. Nah, ini juga kita bisa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, di sini orang tua itu juga membutuhkan support dan pendidikan bagaimana merawat anak dengan gangguan tumbuh kembang. Kemudian peran-peran yang lain juga nanti sebagai peran kunci ya dalam mengidentifikasi kebutuhan, kemudian kebutuhan untuk merujuk gitu ya, atau mencari sumber-sumber yang tersedia pada kelompok-kelompok dengan anak, misalnya anak dengan masalah yang sama. Misalnya nanti menghubungkan orang tua dengan grup-grup atau kelompok anak dengan infeksi CMV gitu. Jadi nanti biar bisa sharing, kemudian saling menguatkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait infeksi CMV gitu ya. Kita akan bahas untuk penyakit infeksi yang selanjutnya, itu terkait DHF ya, atau dengue hemorrhagic fever. Nah, dengue hemorrhagic fever atau disebut dengan demam berdarah dengue gitu ya, atau DHF gitu ya. Mungkin sering dengar juga penyakit ini, penyakit yang sering muncul pada saat musim hujan, di mana banyak genangan air gitu ya, yang memungkinkan nyamuk hidup bertelur di situ, kemudian berkembang biak. Nah, di sini untuk penyebab DHF sendiri disebabkan oleh virus dengue, virus sama lagi-lagi virusnya. Virus yang disebut virus dengue yang masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kalau malaria tadi nyamuk Anopheles, kalau pada DHF itu nyamuk Aedes aegypti. Sama-sama betina tapi ya. Nah, di sini untuk dengue sendiri merupakan salah satu infeksi yang paling sering dibawa oleh nyamuk. Diperkirakan 1 juta orang di dunia terinfeksi dengue, terutama di daerah-daerah tropis seperti negara kita ya, Asia Tenggara, Amerika, serta Pasifik Barat. Jadi ditularkan tadi melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti. Jadi di sini Aedes aegypti berfungsi bertugas sebagai vektor penyebar virus dengue. Nah, penyebabnya di sini tadi sudah kita singgung ya, yaitu virus dengue. Nanti untuk dengue sendiri itu ada 4 serotip. Ada yang virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Kemudian ditemukan di seluruh ini, keempat ini sudah diteliti dan sudah pernah ditemukan di seluruh Indonesia. Ada serotip ini semuanya di Indonesia. Kemudian DEN1 sampai DEN4 ini termasuk dalam grup arbovirus. Tapi untuk saat ini paling banyak adalah yang serotip yang DEN3. Nah, kemudian bagaimana virus tadi, nyamuk tadi kemudian bisa menyebarkan ke orang lain gitu ya. Jadi di sini terdapat orang sakit gitu ya. Orang sakit kemudian digigit oleh nyamuk, namanya orang sakit dengue, di dalam tubuhnya kan sudah ada virusnya gitu ya, sudah mengandung virus dengue, di darahnya itu juga sudah ada virus. Jadi pada orang yang sedang sakit dengue kemudian digigit oleh nyamuk dengue yang sebenarnya dia itu tidak membawa virus sebelumnya. Nah, ketika menggigit orang yang sakit dengue, maka virus tersebut akan pindah ke dalam tubuh si nyamuk. Nah, nyamuk dengue yang sebelumnya tidak membawa virus tadi. Nah, kemudian nyamuk tadi dia akan menggigit orang yang sehat, gitu ya. Orang yang sehat, kemudian dia akan memindahkan virus yang dia bawa dari orang yang terinfeksi sebelumnya ke orang yang sehat, gitu. Sehingga nanti orang yang sehat menjadi sakit. Gitu.
Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian sama seperti plasmodium, untuk dengue sendiri juga sama ya, ada daur hidupnya. Di sini nanti untuk yang perjalanan tadi ya, mulai dari nyamuk yang sehat, kemudian sehat menginfeksi orang yang sudah mengandung virus dengue gitu, orang yang sakit, kemudian akhirnya nyamuk yang sehat tadi mengandung di darahnya itu mengandung virus dengue yang didapat dari orang yang sakit atau orang yang terinfeksi, kemudian nyamuknya tadi yang sudah membawa virus dengue akhirnya menggigit orang lain yang sehat, sehingga orang yang sehat tadi akan menjadi terinfeksi. Nah, pada fase ini nanti telur sebenarnya tujuan betinanya tadi, kalau untuk nyamuk betina kan memang sebenarnya untuk menggigit manusia itu kan memang dia memang membutuhkan darah untuk mematangkan telur ya. Jadi nanti dia sifatnya nyamuk ini sendiri itu sangat senang dengan air yang jernih, sehingga dia nanti akan bertelur mencari tempat ini ya untuk bertelur, tempat air yang menggenang yang jernih. Dia akan bertelur di situ, kemudian telurnya nanti menetas menjadi larva, kemudian pupa, kemudian nanti berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, kemudian nanti berdaur seperti tadi lagi. Oke. Ini ya, dan lebih jelasnya, dari telur butuhkan waktu 2 hari, kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau pupa, jentik-jentik gitu ya, larva maksudnya. 6-8 hari menjadi jentik-jentik, kemudian dia akan berubah menjadi kepompong atau pupa selama 2-4 hari sampai dia menjadi fase dewasa. Nanti fase dewasa 9-14 hari dia akan begitu lagi, bertelur lagi gitu, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk sifatnya sendiri, sebenarnya untuk Aedes aegypti itu menggigit pada siang hari, jadi sekitar pukul 9-10 atau di sore hari jam 2-jam 5. Jadi kalau ada nyamuk yang menggigit di malam hari itu kemungkinan besar bukan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian terbangnya sendiri untuk nyamuk ini biasanya rata-rata sekitar 40 meter sampai 100 meter saja gitu. Bisa lebih jauh sebenarnya, cuman karena dibantu dari faktor anginnya saja. Kemudian Aedes aegypti ini bisa hidup berkembang biak di daerah ketinggian lebih dari 1000 meter gitu ya, 1000 meter dari permukaan laut. Di atas ketinggian itu tidak dapat berkembang biak karena pada ketinggian tersebut kan suhu udaranya terlalu rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk kehidupan nyamuk. Oke, ini untuk pathway-nya ya. Nyamuk masuk, virus masuk lewat nyamuk tadi ke aliran darah, kemudian masuk ke aliran darah manusia, kemudian menyebabkan viremia atau infeksi virus dengue. Adanya virus yang masuk itu nanti tentunya akan tubuh merespon ya, mengaktifasi sistem imun, sistem komplement, membentuk C3, C5 gitu ya, sehingga nanti akan meningkatkan metabolisme, sehingga nanti juga meningkatkan set point tubuh. Nah, sehingga nanti di sini muncul masalah hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuh meningkat, di sini diiringi dengan reabsorpsi Na dan H2O, sehingga nanti permeabilitas membran menjadi meningkat ya. Membran pembuluh darahnya menjadi meningkat gitu. Nah, di sini nanti terjadi agregasi trombosit, sehingga kan permeabilitas membrannya meningkat, sehingga sini trombosit
perlukaan gitu ya pada endotel pembuluh darah, kerusakan endotel pembuluh darah, sehingga nanti merangsang dan mengaktifasi faktor pembekuan, sehingga tubuh meresponnya nanti bagaimana caranya menutup kerusakan pada pembuluh darah itu. Nah, ketika itu faktor pembekuannya diaktifkan, kemudian jika tidak terkompensasi maka nanti terjadi perdarahan, ya. Perdarahan dalam istilahnya ya. Nah, di sini jika terjadi perdarahan maka risiko perfusi jaringan tidak efektif. Hipoksia jaringan, kemudian asidosis metabolik, kemudian kematian. Kemudian trombositopenia ya. Trombositnya terlalu banyak yang keluar, kekurangan trombosit karena perdarahan, sehingga nanti ada risiko cedera atau perdarahan. Kemudian permeabilitas membran meningkat, nanti akhirnya kan cairannya pada keluar semua ya. Cairan dalam pembuluh darah itu akhirnya keluar semua. Nah, di sini menyebabkan risiko shock atau kekurangan volume cairan, gitu ya. Risiko hipovolemik, hipotensi akibat kebocoran plasma, sehingga nanti muncul masalah kekurangan volume cairan. Nah, kebocoran plasma tadi ke ekstravaskular ya, misalnya di paru-paru nanti jadi efusi pleura, kalau di hepar nanti jadi heparnya membengkak, kalau di abdomen nanti jadi ascites, semua muntah, muncul masalah lain gitu ya. Risiko pola nafas tidak efektif jika terjadi efusi, ataupun nanti mual muntah, terjadi masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, begitu perjalanan penyakit dari DHF gitu ya. Nah, di sini nanti untuk tanda gejala dari DHF sendiri, demam tinggi ya di atas 38, mendadak tanpa sebab yang jelas gitu ya. Jadi di sini berlangsung 2 sampai 7 hari. Nah, kemudian ada tanda-tanda perdarahan. Jadi pada DHF tadi seperti saya sebutkan di pathway, di sini terjadi permeabilitas membran pembuluh darah itu meningkat, sehingga nanti kan ketika meningkat pori-porinya membesar, cairannya pada keluar. Nah, di sini nanti terjadi perdarahan pada pembuluh darah ya. Nah, nanti manifestasi perdarahannya seperti apa? Yaitu nanti ketika di ramplit test atau uji bendung itu nanti positif. Kemudian muncul peteki atau titik-titik merah ya pada kulit ya. Muncul nanti mungkin mimisan bisa juga gitu ya. Perdarahan pada hidung mungkin bisa muncul. Atau perdarahan mukosa ya, atau perdarahan pada gusi, atau nanti fesesnya ada darah gitu ya, atau melena, itu bisa jadi. Kemudian hepatomegali ya, pembesaran hati, atau kemudian disertai dengan shock gitu ya. Nah, perdarahan dalam, maka risiko kekurangan cairan, shock gitu ya, nadinya cepat tapi lemah sampai tidak teraba sama sekali gitu. Tekanan nadinya turun gitu, hipotensi sampai nggak bisa diukur lagi tekanan darahnya berapa, kaki tangan dingin, kulit lembab, CRT-nya lebih dari 2 detik, atau nanti kesadarannya gelisah. Nah, jadi secara klinis gitu karakteristik demamnya, jadi nanti ada yang disebut dengan fase febris atau fase demam. Di sini nanti demam mendadak 1-3 hari, kemudian disertai gejala yang lain ya tadi ya, misalnya kemerahan, kulitnya memerah, bintik-bintik, nyeri tubuh gitu ya, sakit kepala yang tidak berkurang dengan obat gitu, nyeri tenggorokan dan lain-lain ini. Kemudian pada fase kritis itu terjadi pada hari keempat dan kelima, nanti ditandai dengan penurunan suhu tubuh secara drastis. Jadi kesannya di hari keempat dan kelima itu sepertinya pasiennya sudah sembuh gitu ya. Padahal pada hari keempat dan kelima ini merupakan fase kritis gitu ya. Fase di mana nanti terjadi kebocoran plasma pada pembuluh darah gitu ya.
Nah, di sini kebocoran plasmanya didahului oleh leukopenia sertai penurunan hitung trombosit. Jadi trombositnya turun sekali drastis. Nah, makanya suhunya jadi turun gitu ya. Hati-hati pada fase hari keempat dan kelima. Kemudian di hari ke-6 dan ke-7 ini fase pemulihan ya. Jadi setelah terlewati fase kritis tadi, terjadi pengembalian cairan dari ekstravaskuler ke intravaskuler gitu, dari ekstravaskuler ya. Nah, makanya disebut dengan grafik tadi pelana kuda ya, seperti pelana kuda. Meningkat 3 hari pertama, drop turun suhu di hari keempat dan kelima. Padan ini yang disebut dengan fase kritis. Kebanyakan lengah pada fase ini ya, sehingga memang meningkatkan angka kematian. Manajemen pada fase kritis itu kurang, gitu ya. Ini yang menyebabkan pasien banyak meninggal. Kemudian setelah terlewati, maka di hari ke-6 7 sudah nanti berangsur-angsur membaik ya. Trombositnya nanti naik, kemudian suhunya berangsur turun gitu. Oke, untuk klasifikasinya nanti ada derajat 1, 2, dan 3, derajat 4 ya. Silahkan dibaca aja ini. Untuk labnya nanti ketika DHF ditemukan nanti trombositnya, pada pemeriksaan trombosit adanya trombositopenia. Jadi trombositnya turun sekali gitu ya, di bawah 100.000. Kemudian adanya tanda kebocoran plasma, ditandai dengan HT-nya meningkat. Kemudian hemoglobin meningkat walaupun sudah mendapat terapi cairan, ataupun nanti ada tanda efusi pleura, asites, kemudian hipoproteinemia, itu merupakan tanda-tanda kebocoran plasma. 2 dari kriteria gejala klinis pertama ditambah 1 dari kriteria laboratorium, dia bisa ditegakkan diagnosis DBD atau DHF. Kemudian untuk penata laksanaan DHF derajat 1-2 ya, derajat 1-2 nanti untuk anak-anak berikan banyak minum. Jadi untuk DHF sebenarnya di sini manajemennya adalah manajemen cairan gitu ya. Berikan banyak minum larutan oralit, jus buah, apa saja sebenarnya sih, nggak harus jus gitu ya, atau air tajin. Jadi segala cairan yang memang disenangi anak saja berikan gitu. Susu boleh, sirup boleh gitu ya. Yang penting di sini cairan yang hilang bisa tergantikan. Kemudian untuk menurunkan demam bisa diberikan paracetamol gitu ya. Kemudian bisa dibantu dengan cairan infus atau IV. Pantau tanda-tanda vital dan diuresis setiap jam. Lab juga tiap 6 jam sekali ya, untuk mengecek hematokrit, trombosit, leukosit, dan Hb-nya. Jika terjadi penurunan hematokrit, klinis membaik, nah bisa diturunkan cairannya, jumlah cairan yang masuk secara bertahap sampai keadaan stabil. Kemudian apabila terjadi pemburukan klinis, maka berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Oke, kemudian misalnya demam dengan shock gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang DBD dengan shock dengan penurunan kesadaran gitu ya, maka di sini nanti kita penanganannya penanganan gawat darurat, pemberian oksigen gitu ya, kemudian pemberian larutan kristaloid RL gitu ya, 20 ml per kilogram berat badan. Jika setelah pemberian cairan oksigen tidak membaik klinisnya, maka nanti ulangi lagi pemberian kristaloid 20 mg per kilogram berat badan secepatnya. Atau nanti pertimbangkan pemberian koloid 10-20 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian jika tidak ada perbaikan klinis lagi gitu ya, tapi hematokrit dan Hb-nya menurun, pertimbangkan terjadinya perdarahan tersembunyi. Jadi nanti penanganannya dengan dibantu dengan transfusi darah. Nah, jika dengan penanganan tadi terdapat perbaikan klinis, misalnya
Capillary levelnya sudah kurang dari 2 detik, kemudian perfusi perifernya membaik, nadinya juga bagus ya, tekanan nadinya. Nanti untuk pemberian cairan bisa dikurangi secara bertahap. Nah, kemudian pada kasus biasanya cairan intravena bisa dihentikan setelah 3 sampai 4 hari pemberian gitu ya. Ya, untuk anak-anak dengan DHF nanti untuk diagnosisnya yaitu defisit volume cairan ya atau hipovolemia, defisit nutrisi, hipertermia, dan resiko perdarahan serta resiko shock. Berikut untuk NOC dan NIC-nya. Untuk hipovolemia atau defisit volume cairan, nanti untuk NOC-nya keseimbangan cairan ya atau manajemen cairan. Keseimbangan cairan, untuk NIC-nya manajemen cairan. Bisa juga mengambil NIC manajemen hipovolemia. Kemudian diagnosis defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. NOC status nutrisi asupan nutrisi, NIC-nya manajemen nutrisi. Untuk hipertermia, NOC-nya termoregulasi, NIC-nya perawatan demam dan manajemen cairan. Resiko perdarahan, untuk NOC-nya status sirkulasi, NIC-nya pencegahan perdarahan. Resiko shock untuk keparahan shock hipovolemik dan NIC-nya pencegahan shock. Baik, itu sekilas tentang DHF atau DBD ya. Kita lanjut untuk penyakit infeksi terakhir yaitu herpes simplex. Penyakit herpes simplex. Nah, herpes simplex atau HSV ya, disingkat HSV. Lagi-lagi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Dan untuk infeksi HSV sendiri ini sangat menular ya. Menularnya bisa lewat kulit atau nanti membran mukosa. Nanti ada 2 untuk herpes simplex sendiri. Nanti jenisnya sebenarnya ada 2. Ada HSV tipe 1, ada HSV tipe 2. Yang membedakan nanti di sini gejalanya, tempat gejalanya muncul gitu ya. Kalau HSV tipe 1 itu biasanya nanti menyebabkan luka di sekitar mulut atau di dalam mulut gitu ya, di bagian oral mukosa ya, atau nanti sampai ke faring, atau nanti juga di bagian mata gitu ya. Disebut juga nanti dengan fever blister atau juga nanti cold sores. Nah, untuk HSV tipe 2 ini biasanya menyebabkan luka itu di bagian genital, hanya di genital saja atau bagian private kita gitu ya. Jadi kalau herpesnya di bagian genital, maka bisa dipastikan itu penyebabnya adalah herpes simplex virus tipe 2 gitu. Kemudian tipe yang lain bisa menginfeksi mulut, genital area, atau berbagai tempat yang lain di tubuh ya, di bagian tubuh. Nah, kemudian HSV sendiri menyebar sangat gampang ketika seseorang kontak langsung gitu ya. Kontak langsung, orang sehat kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi HSV. Kontaknya dengan membran mukosanya, misalnya kena salivanya atau cairan reproduksinya gitu ya, atau cairan dari luka. Jadi kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Nah, nanti di sini membran mukosa sendiri itu merupakan kulit yang paling lembab gitu ya. Yang sebenarnya bagian tubuh kita, membran mukosa itu bisa kita temukan di mulut, kemudian di hidung, di vagina gitu ya. Nah, makanya di sini sangat penting gitu ya untuk tidak misalnya berciuman atau berhubungan dengan orang yang memiliki herpes. Pada saat dia memiliki herpes itu dihindari sekali untuk tidak melakukan hal-hal tersebut gitu. Karena
ketika melakukan hal tersebut itu kita langsung kontak langsung dengan membran mukosa si penderita, itu sangat mungkin untuk menulari kita gitu. Kemudian bagaimanapun juga nanti di sini HSV itu juga bisa menyebar walaupun orang yang terinfeksi itu tidak punya luka gitu ya, atau dia sepertinya sehat tapi sebenarnya dia bisa menyebarkan HSV atau herpes simplex ini. Namun di sini untuk herpes simplex itu dia karakteristiknya tidak bisa hidup lama di luar tubuh gitu ya. Jadi dia memang hidupnya di tubuh manusia. Jadi ketika misalnya kita ke toilet umum gitu ya, kemudian kemudian kita terkena herpes. Jadi karena herpesnya itu bukan karena kita punya riwayat menggunakan toilet umum ya, tapi mungkin juga pernah melakukan kontak dengan penderita HSV secara tidak sadar gitu. Oke, kemudian virusnya nanti ketika misalnya tubuh kita itu punya sistem imun yang tinggi, maka dia mungkin belum memunculkan gejala gitu ya. Dia akan istirahat fase dorman di saluran saraf kita gitu ya. Sampai nanti misalnya faktor pemicunya muncul, misalnya kita lagi stres, lagi menstruasi, lagi sakit, lagi kelelahan, sistem imunnya turun, maka itu nanti bisa mengaktifkan virusnya sehingga nanti muncul gejala herpes gitu. Nah, jadi untuk infeksi HSV bisa nanti sifatnya primer atau berulang ya. Jadi tidak seperti cacar air gitu ya. Kalau cacar air kan cuma sekali seumur hidup. Nah, kalau pada herpes itu bisa berulang kembali gitu. Kalau untuk yang disebut dengan infeksi primer itu misalnya individunya itu mendapatkan antibodi setelah dia kontak dengan penderita, kontak dengan sekresi penderita, atau kontak dengan lesi penderita gitu. Kemudian kalau yang disebut infeksi rekuren itu terjadi jika seseorang individu itu sebelumnya sudah pernah terinfeksi herpes, kemudian mungkin karena faktor yang lain, misalnya tadi ya stres, kemudian imunnya turun sehingga nanti muncul herpes kembali gitu. Nah, itu disebut dengan infeksi berulang atau recurrent infection. Oke, nah jadi tahu ya bedanya ya HSV tipe 1, HSV tipe 2. Kalau HSV tipe 1 itu nanti dengan kontak tubuh gitu, dengan kontak bagian tubuh, kulit, membran mukosa atau cairan tubuh gitu ya, atau dari luka gitu. Kalau HSP tipe 2 itu lebih ke penularan secara seksual gitu ya, atau nanti kalau pada bayi itu pada saat persalinan, biasanya sebetulnya pada saat ibunya menderita kemudian diturunkan ke bayinya pada saat persalinan. Untuk gejalanya nanti gejala herpes muncul biasanya setelah 2-20 hari setelah kontak dengan virusnya gitu. Biasanya nanti kulitnya itu menjadi sangat nyeri gitu ya, gatal seperti sensasi terbakar gitu ya. Kemudian nanti muncul blister gitu, benjolan berisi air di sini ya. Kemudian blisternya terbuka, kemudian menjadi luka terbuka gitu. Kemudian lukanya semakin lama akan mengering, perlahan-lahan sembuh dalam 1-2 minggu. Nah, kemudian minggu ketiga luka tadi secara komplit itu sembuh tanpa menimbulkan bekas gitu ya, sama menimbulkan bekas. Kemudian beberapa gejala mungkin ringan ya, dan mungkin juga tidak sampai menimbulkan luka juga, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu sedang terinfeksi gitu. Ini ya contohnya herpes pada mata, lopa gitu ya.
Nah, kemudian untuk gejalanya nanti herpes primer itu nanti gejalanya berupa demam, kelelahan, nyeri tenggorokan gitu ya. Kemudian penurunan cairan. Kemudian untuk HSV yang berulang itu biasanya nanti sama ya, merasa nyeri, kemudian ada sensasi terbakar ataupun tersengat, kemudian kesemutan atau gatal pada bagian yang terkena. Manajemennya nanti untuk manajemen herpes ini nanti bisa dilakukan untuk mengurangi ini ya, sensasi nyeri, tidak nyamanan, nanti dengan kompres boro solution dengan aluminium triasetat ya. Jadi kompres dengan cairan aluminium triasetat 3 kali sehari untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Atau pemberian acyclovir 20-40 mg per kilogram berat badan secara oral gitu ya, selama 5 hari gitu. Kemudian acyclovir topikal oles gitu ya, itu juga nanti bisa membantu untuk mengurangi herpes genital, infeksi herpes genital di bagian genital. Kemudian antibiotik bisa diberikan jika ada ditemukan infeksi bakteri sekunder gitu ya. Misalnya pilihannya bisa berupa mupirocin topikal atau erythromycin atau disloxalisin gitu ya. Atau nanti misalnya sudah terasa tidak nyaman sekali, bisa diberikan anestesi oral untuk kenyamanan. Atau nanti supportive care yang lain ya, seperti pemberian antipiretik, analgesik, hidrasi, atau nanti dengan perawatan oral higiene juga semuanya untuk sebagai supportive care saja. Nah, kemudian bagaimana kita mengedukasi pasien untuk pencegahan. Jadi kan karena kalau sudah pernah terkena kan mungkin akan terkena lagi ya di suatu waktu yang lain, maka nanti untuk pada infeksi yang berulang, jadi di sini nanti faktor-faktor yang bisa memungkinkan memicu, misalnya tadi stres psikologis, fisik, trauma, demam atau paparan sinar UV, penyakit, extreme weather. Nah, jadi sebisa mungkin untuk dihindari. Karena ketika pada kondisi tersebut nanti memungkinkan virusnya bisa muncul kembali. Kemudian lesi dan sekresi oral itu tuh sangat-sangat menularkan gitu ya. Jadi itu harus dimengerti oleh orang tua dan pasien. Jadi kita harus benar-benar dijaga ya gitu ya, di uh, diisolasi gitu ya. Jangan sampai orang terkena lesi atau sekresi oralnya. Nah, kemudian jelaskan juga di sini untuk penyakit terkait dari penyakit herpes ini. Di sini nanti mungkin pasien akan mendapatkan demam sampai 4 hari. Kemudian nanti lesi kulitnya akan membutuhkan waktu 2 minggu untuk sembuh gitu ya. Jadi memang perawatannya agak lama. Jadi ini memang perlu dipahamkan kepada orang tua. Kemudian untuk vaksin tuh belum ada ya, masih dalam tahap pengembangan. Oke, baik, itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait penyakit infeksi yang mungkin muncul pada anak-anak gitu. Silakan nanti misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti terkait materi yang kita bahas hari ini, silahkan bisa kita diskusikan, ajukan pertanyaan di forum e-learning. Oke, baik, saya tunggu pertanyaannya. Kita tutup ya sementara ya untuk pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.